Apa-apaan sih? Hei Jenny, ibu kamu nggak pernah datang jemput kamu. Nggak ada gunanya kamu nungguin. Minggir, jangan halangi jalan. Masih membuat pulang naik mobil setiap hari. Pasti kamu bohong. Ibuku bilang anak keluarga miskin memang paling suka bohong. Jenny pembohong. Jenny pembohong. Jenny pembohong. Jenny pembohong. Hei Jenny, apa keluargamu sangat miskin sampai ibumu nggak sanggup beli mobil? Makanya dia nggak jemput kamu. Enggak, kamu salah. Jangan bilang begitu soal ibuku. Hei, sedang apa kamu? Kamu ngapain? Sekolah Maitri itu kan sekolah elit. Kenapa tahun ini malah menerima murid nggak sopan kayak gini sih? Ibu, ini nih, dia Jenny yang aku bilang suka membual itu. Aku nggak membual. Aku selalu jujur. Lagian mereka duluan yang dorong aku tadi. Kenapa anak aku cuma dorong kamu tapi nggak dorong yang lainnya? Pasti kamu yang bermasalah. Heran, kecil-kecil kok udah gengsi. Gimana sih didikan ibu kamu itu? Anak kecil kayak kamu itu nggak pantas lah satu sekolah sama putraku. Lihat aja, besok ibu akan lapor ke kepala sekolah. Ayo Sam, kita pulang yuk naik mobil. Ya, Suri. Halo Nuna. Kamu kenapa? Siapa yang bikin putri ibu kesal? Ibu, kenapa nggak jemput aku depan sekolah sih? Ibu, emang ibu malu juga sama Jenny ya? Enggak sayang, Jenny kan anak kesayangan ibu dan ayah. Mana mungkin kami berpikir begitu? Kalau gitu, kenapa ayah ibu nggak pernah jemput aku depan gerbang? Padahal mobil kita kan banyak. Anak pintar, nanti semua teman kamu tahu kalau kamu ini putri keluarga Mois. Bisa-bisa nanti kamu juga akan jadi pusat perhatian di sekolah Maitri. Kalau seperti itu, apa mereka tulus berteman denganmu? Nanti mereka akan mendekatimu karena kamu putri keluarga Mois. Gak ada yang peduli siapa itu Jenny. Makanya kamu harus rendah hati ya. Orang yang berteman tanpa melihat identitasmu baru teman yang tulus. Oh, aku ngerti. Maaf ya Bu, apa ibu marah karena tadi Jenny bicara kayak gitu? Pasti marah lah. Kecuali kalau putri ibu mau foto sama ibu dan ngasih ibu tanda tangan supaya ibu bisa memaafkan dia. Baiklah. Ibu iseng sekali, aku mau kirim fotonya ke ayah. Aduh, kamu ini fotonya malah dikirim ke grup kelas. Belum 2 menit, masih bisa dihapus. Wah, Bu Lina, harga mobil itu miliaran kan? Mewah sekali. Mana mungkin miliaran? Semua kursinya pakai kulit asli. Pasti harganya minimal puluhan miliar. Bu Lina kerja di bidang apa? Kapan-kapan kalau ada waktu, ayo kita minum teh sama-sama. Anakku Yaya paling suka main sama Jenny loh. Aku nggak sehebat itu, hanya keluarga biasa. Bu Lina masih punya malu nggak sih? Ibu sama anak sama-sama gengsi. Mobil itu hanya ada satu di seluruh dunia. Cuma aku yang punya. Ada di garasi rumahku. Apa? Bu Lina denger ya. Mobil itu cuma ada satu di dunia. Cuma aku yang punya. Mobil itu ada di garasi rumahku. Apa? Mereka berani sekali. Udah tahu mobil ini hanya ada satu di dunia, masih berani datang. Kamu ibunya Sam kan? Apa kamu salah mobil? Ini mobilku ya. Mana mungkin aku salah? Ternyata memang ada mobil lain. Kok ada ya? Orang yang gak tahu malu, yang berani naik mobilku di depan mataku sendiri. Aku gak ngerti, ibu dan anak sama aja. Satu keluarga punya gengsi yang tinggi banget. Ibu Feni, jangan libatin anak dalam masalah ini. Kalau enggak, jangan salahin aku nanti. Ibu, ada apa? Jenny,
apa ada yang menindasmu di sekolah? Tadi Sam sama anak yang lain dorong aku dan bilang kalau aku pembohong. Tapi aku beneran gak bohong, Bu. Terus kamu luka nggak? Ibu mau lihat coba. Kaki sama tangan. Ibu Feni, anak kalian udah menindas Jenny di sekolah. Sebagai orang tua harusnya kalian didik mereka. Putriku juga bilang Jenny itu sangat suka membual. Pasti Jenny yang salah. Kalau enggak kenapa cuma dia yang ditindas? Benar. Mendingan introspeksi diri deh. Gak usah gengsi kayak gitu. Mobil ini hanya ada satu di dunia. Tapi kamu masih berani pura-pura di depan pemiliknya. Aku rasa dia juga nggak tahu apa nama mobil ini. Kau miskin nggak berpendidikan. Beda sama kita yang punya anak dari keluarga kaya yang pintar dan juga sopan. Kenapa anak-anak kita bisa sekelas dengan anak keluarga seperti ini sih? Aku akan lapor ke kepala sekolah besok agar dia dikeluarin. Omongan kalian gak masuk akal. Jelas-jelas ini mobilku dan gak pernah dipegang oleh orang lain kecuali 2 sopirku. Jadi jangan ngarang. Pak Agus, mobil ini sudah lama gak dipakai. Biasanya siapa yang ngurus? Maaf Bu, mobil ini selalu diurus Hadiwana. Hadiwana. Asal kamu tahu ya, mobil itu hadiah ulang tahun dari suamiku. Kamu itu siapa? Cepat turun. Ibu, aku takut. Pak Agus, ayo kita pulang. Aku malas bicara denganmu. Turun. Jalan, Pak. Baik Bu. Turun dari mobilku. Kalian berdua cepat kembalikan mobilku. Suamiku itu CEO grup Mois ya. Kalau sampai mobilku kotor, kalian gak akan sanggup ganti rugi. Kalian berdua cepat kembalikan mobilku. Suamiku itu CEO grup Mois ya. Kalau sampai mobilku kotor, kalian gak akan sanggup ganti rugi. Grup Mois? Jangan-jangan Willy punya istri kedua. Ibu bilang apa? Uang yang ibu kasih kaya kan dikit. Mana mungkin ayah cari wanita lain. Iya ya. Bu Guru, kalau di sekolah ada murid dan orang tua seperti ini, gimana kami bisa tenang ninggalin anak-anak kami di sekolah? Keluarin mereka aja Bu dari grup, nggak penting. Ibu Jenny, miskin bukan masalah, tapi bohong itu benar-benar memalukan. Anak-anak yang punya orang tua seperti ibu pasti akan terpengaruh. Saya harap ibu bisa introspeksi diri dan memberi contoh yang baik. Kok aku malah diblokir? Ibu, keluarga Jenny yang miskin itu mana mungkin bisa beli mobil mewah edisi terbatas. Kalau mereka sanggup, pasti Jenny udah dijemput di depan gerbang. Nggak mungkin sembunyi-sembunyi. Iya sayang, ibu udah bilang kok sama kepala sekolah supaya Jenny dikeluarin dari sekolah. Anak nggak punya moral kayak dia itu, nggak pantas dong satu sekolah sama anak ibu. Kamu tunggu aja ya. Kebetulan akhir pekan ini ulang tahun Sam. Aku mengundang semua guru dan orang tua murid ke pesta di Villa Alam milikku. Tentu aja, kalian semua pasti kuundang, kecuali keluarga Jenny. Pasti kami datang. Kami sangat beruntung dapat undangan dari istri CEO. Pertimbangan Bu Feni benar sih, kalau Jenny dan ibunya ke sana, bisa-bisa villa itu juga dibilang milik keluarga mereka. Villa Alam. Namanya nggak asing. Kalau nggak salah, Villa Willy di pinggir kota. Namanya juga... Ibu kenapa? Nggak apa-apa, kita akan tanya ayah. Apa dia punya istri lagi? Istriku, aku udah pulang. Loh, kok pada diem? Kenapa? Ada apa sih? Istri? Istri yang mana maksud kamu? Maksud kamu apa sih? Aku cuma punya satu istri. Ayah, sekarang jujur aja. Apa ayah sudah berbuat salah di belakang ibu? Istriku, tolong kasih aku petunjuk ya. Petunjuknya, mobil mewah yang ayah kasih ke ibu hari ini udah diakui milik wanita lain. Dia juga bilang itu hadiah dari CEO Mois. Itu nggak mungkin lah. Seumur hidupku, aku hanya mencintai kamu seorang. Tenang aja,
Aku bakalan selidiki masalah ini. Gak akan kubiarkan kamu ditindas. Aku tahu. Aku cuma takut Jenny ditindas. Anak wanita itu selalu gangguin Jenny di sekolah, bahkan memfitnahnya. Semua orang tua murid juga ngeremehin orang miskin. Kita harus pindahin Jenny dari sekolah itu. Ya udah, aku setuju aja. Sebenarnya aku investasi di sekolah Maitri karena Jenny. Tapi kalau begini, besok aku akan tarik investasi. Kamu puas? Puas. Sebentar, Ayah, aku masih di sini. Ibu, bukannya tadi Ibu bilang gak akan maafin Ayah begitu aja. Ibu bohong. Udah. Ayah akan bawa kita liburan ke luar negeri sebagai permintaan maaf. Gimana? Iya, boleh aja. Kamu ini... Kamu kan yang mau liburan? Enggak juga. Udah lama kan gak nemenin kamu? Iya. Pokoknya harus jalan-jalan. Aku nggak peduli. Aku udah mengundang semua guru dan orang tua murid ke pesta ulang tahun Sam di Villa Alam. Kamu harus ambil kuncinya. Sayang, aku ini cuma sopir keluarga Mois. Kalau ketahuan Pak Willy, aku bisa dipecat sayang. Nanti aku sewa restoran yang bagus. Acara ulang tahunnya bisa di mana aja kan? Itu nggak sama lah. Villa Alam itu adalah asetnya Pak Willy. Sekaligus lambang status dan kekuasaan. Cuma tempat itu yang layak buat putraku. Tapi kan... Udah deh Hadi. Kenapa sih ya aku bisa menikah dengan laki-laki yang gak guna kayak kamu itu? Untung aja saya ikut margaku. Kalau enggak, dia ketularan miskin kayak kamu. Dapatin kuncinya atau kita cerai. Penny! Ibu, aku udah siap. Ayo kita berangkat. Iya, Ayah masih rapat. Kita ketemu di bandara ya. Bu Lina, saya pengatur penerbangan di bandara. Karena masalah cuaca, pesawat ibu terpaksa harus di-delay. Saya mewakili pihak bandara dan semua staf, mohon maaf sebesar-besarnya. Jenny, Kenapa, Bu? penerbangan kita dibatalin. Mungkin kita nggak bisa liburan ke luar negeri. Liburan kan nggak harus ke luar negeri sayang. Gimana kalau ibu ajak kamu ke Villa Alam di pinggir kota? Iya. Ayo, Bu. Ayo. Bu Jessie, gelang hijau ini cocok banget deh sama warna kulit kamu. Astaga. Gak apa-apa, cuma hadiah kecil. Tolong jaga Sam ya. Ibu Fanny tenang aja, nggak perlu sungkan. Warna gelang ini bagus sekali. Ini pasti hadiah dari Pak Mois kan? Pak Mois baik banget ya. Apalagi sama kamu. Bahkan Sam juga ikut margamu. Jenny itu anaknya sombong. Suka berbohong lagi. Mana gak punya sopan santun. Waktu itu udah jelas aku lihat dia mendorong Sam. Anak kayak gitu gak pantas jadi murid sekolah Maitri. Bu Fanny, jangan khawatir. Serahin aja masalah ini sama saya. Bu Fanny, putriku Yaya suka sekali main sama Sam di sekolah. Sama Cleo juga. Mulai sekarang kita harus sering ketemu ya. Tentu dong. Sam, sini. Terima kasih sudah datang ke pesta ulang tahun putraku yang ke-7. Villa ini aset milik suamiku, jadi jangan sungkan-sungkan ya. Anggap aja seperti di rumah kalian sendiri. Jenny, jangan lari-lari nanti jatuh. Pelan-pelan. Kenapa kalian ada di sini? Kenapa kalian ada di sini? Bu Fanny, bukannya ini aset keluargamu? Kenapa dia bikin keributan di sini sih? Ibu, kenapa mereka ngadain acara ulang tahun di villa kita? Hei Jenny, kamu bohong lagi. Keluarga kamu aja nggak sanggup beli mobil. Mana mungkin punya villa besar, dasar pembohong. Jenny pembohong, Jenny pembohong, Jenny pembohong, Jenny pembohong. Aku bukan pembohong. Ini memang villa ayahku. Ibu, mereka selalu gangguin aku kayak gini di sekolah. Kenapa kalian bisa masuk ke sini? Masuk tanpa izin, itu melanggar hukum. Aku kira siapa? Ternyata orang yang suka membual di grup kelas ya. Belum puas ngerebut mobilku, sekarang pura-pura jadi pemilik villa ini. Bikin malu aja. Aku belum tanya, kenapa kamu bisa dapat kunci mobil dan kunci villa ini? Dengar ya, mencuri itu ada konsekuensinya. Cepat jelasin sekarang juga, atau aku akan menuntutmu.
Dasar nggak tahu malu, udah mencuri, masih berani sombong dan punya niat jahat di sini. Kamu itu kayak tikus di dalam selokan. Kamu memang nggak tahu diri ya. Sudah pakai baju KW juga berani malsuin identitas. Dasar orang miskin. Gak kayak Ibu Feni yang elegan. Udah sana pergi sebelum kamu dituntut karena masuk ke villa orang lain. Jenny pembohong, kamu nggak pantas datang ke pesta ulang tahunku. Cepat keluar. Kamu yang menindas putri tante ya? Iya, emang kenapa? Aku emang benci Jenny. Dia pantas ditindas. Karena kamu gak tahu sopan santun dan ibumu gak mendidik kamu. Biar tante yang mendidikmu. Kurang ajar! Karena kalian gak ngerti bahasa manusia, maka aku punya cara sendiri. Selama anakku hidup, aku nggak pernah mukul dia. Beraninya kamu! Itu karena terlalu memanjakannya sampai dia menjadi bebal dan setiap hari menindas Jenny. Kamu pikir aku juga gampang ditindas? Ibu hebat sekali. Ibu Lina, semua masalah pasti ada sumbernya. Jenny ditindas. Pasti gara-gara perilakunya yang gak baik. Semua masalah pasti ada sumbernya. Itu menurutmu kan? Sudah terasa? Gimana? Kamu, Ibu Lina, saya gurunya Jenny. Ibu ini ngapain? Apa nggak bisa bicara baik-baik? Kenapa harus main tangan? Ibu, Bu Jessie selalu kasar sama aku. Tapi dia selalu baik sama mereka. Mereka dikasih bakso, tapi aku nggak dikasih. Bu Jessie pilih kasih. Oh, ibu gurunya Jenny. Tapi ibu diam saja waktu Jenny ditindas di sekolah. Jangan-jangan ibu udah dibayar oleh orang tua lain. Saya, Bu Lina, jangan sembarangan bicara. Kalau kamu punya uang, kenapa nggak investasi di sekolah supaya anakmu bisa sekolah di sana? Bilang aja kamu nggak punya uang. Benar, kamu bahkan berani sombong di rumah orang lain. Dasar gak tahu malu. Bu Feni, gak usah ragu menghadapi orang kayak gini. Cepat panggil satpam buat ngusir mereka keluar. Kamu bilang ini villa milikmu. Aku mau lihat para satpam kenal kamu atau enggak. Aku ini adalah pemilik villa ya. Tentu aja mereka kenal aku. Mana mungkin kenal kamu? Selamat siang, Bu. Gak mungkin. Kapan kalian mulai bekerja di sini? Kenapa saya nggak pernah lihat? Mereka ini adalah karyawan Pak Mois. Mana mungkin kamu pernah lihat? Seragam kalian berbeda. Semua seragam karyawan aku desain dari luar negeri. Kalian bukan satpam di sini. Pasti ada yang menyuruh kalian. Sampai sekarang masih berani memfitnah Bu Feni. Beneran gak tahu malu. Bu Feni itu baik. Tadinya dia cuma ngusir kamu. Tapi kamu malah milih bikin malu diri sendiri. Baru puas sekarang. Beraninya kamu memukul anakku. Kamu harus tanggung akibatnya. Terus kalian mau apa? Ibu, mereka jahat sekali. Jenny takut. Ibu harus bantu aku. Hajar mereka. Pukul mereka. Jangan pukul ibu. Pukul orang-orang sombong ini. Biar mereka nggak berani pura-pura lagi. Kalian semua jahat. Hentikan! Villa ini benar-benar milik suamiku. Biasanya villa ini diurus Sina Mois. Kalian semua udah melanggar hukum. Biar Sina yang bicara sama kalian. Sina Mois? Bukannya itu adiknya Pak Mois? Kenapa dia bisa kenal? Bu Feni, sebenarnya ada apa ini? Dia pasti tahu nama itu karena melihat berita di internet. Lina, dengar baik-baik ya. Asal kamu tahu, Sina itu adiknya suamiku. Iya benar, Pak Mois itu suaminya Bu Feni. Tentu aja, Bu Feni kenal adiknya. Dia bahkan harus manggil Bu Feni kakak ipar. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Kok Sina nggak ngangkat teleponnya? Sina itu nggak pernah ngangkat telepon dari orang asing. Semua usaha kamu itu akan sia-sia aja. Tapi kalau kamu masih mau dipermalukan, tentu aja. Dengan senang hati aku bantu. Kakak Ipar? Kakak Ipar? Kalian senang gak main di villa? Salam ya buat Sam. Terima kasih, Bibi.
Aneh, kenapa Sina bisa tahu nama anak Fanny? Nada bicaranya juga akrab. Dengar nggak? Dia itu bibiku. Jenny dan ibunya adalah penipu. Ibu, kenapa Bibi nggak angkat telepon kita? Bibi siapa? Jangan sembarangan ngaku saudara ya. Bu Fanny udah bilang, Bu Sina nggak pernah ngangkat telepon dari orang asing. Mungkin dia mikirnya teleponmu tadi dari petugas asuransi. Aku rasa dia nggak punya nomor Bu Sina. Mungkin dia telepon ke nomor yang salah buat bohongin kita. Hadi udah lama jadi sopir keluarga Mois. Gak nyangka dia bisa bikin Bu Sina begitu menghargainya. Ternyata laki-laki sialan itu masih ada gunanya juga. Kalian salah. Bibi sangat baik padaku. Dia nggak mungkin nolak panggilan teleponku. Jenny, ibu ngajarin apa kamu di sekolah? Kenapa sih kamu masih suka bohong? Bu Jessie, aku nggak bohong. Iya, ibu tahu. Bu Jessie, Jenny juga muridmu. Kenapa ibu tega nyalahin dia tanpa bukti? Apa itu etika seorang guru? Saya... Jenny, mungkin tadi Bibi sibuk jadi nggak ngangkat telepon. Ibu coba telepon lagi, pasti diangkat. Keterlaluan. Dengar ya Lina, orang tua nggak tahu etika kayak kamu, masih berani nyalahin Bu Jessie lagi. Kamu itu masih nggak kapok juga ya? Kamu mau apa? Mau ngasih kamu pelajaran. Orang rendahan kayak kamu nggak pantas punya anak. Masih berani ngeliat aku? Dasar perempuan brengsek. Masih merasa jadi pemilik villa ini ya? Kalau ibunya aja suka mencuri, anaknya juga pasti punya tangan yang kotor. Apa kamu bilang? Aku bilang, tangan dan kaki anakmu itu juga kotor. Kamu beraninya mukul aku? Mulut anakmu yang kotor. Aku cuma berbaik hati, ngajarin dia yang benar. Ibunya yang harus dipukul. Dengar ya, gak ada yang boleh fitnah putriku. Aku gak ikut campur urusan anak. Tapi kalau menghadapi kamu, bukan hal yang sulit. Kalian, cepat tangkap perempuan brengsek ini. Siapa yang berani? Yang berani nyentuh putriku akan kulawan. Heh, Bu Lina, ibu ini gak punya etika ya? Kenapa main tangan? Iya benar, kalau punya orang tua kayak kamu, pantas aja Jenny jadi suka bohong dan suka nyolong. Iya, lancang sekali sampai berani mukul Bu Fanny. Kamu udah bosan hidup ya? Kenapa? Kamu juga mau coba? Waktu Fanny bersikap arogan tadi, aku nggak dengar tuh kalian bilang apa? Kalian bisa nindas yang lemah dan menjilat kekuasaan. Dasar sombong. Kalau Pak Mois sudah datang, kamu nggak akan lolos. Pak Mois, kalau kalian bisa, panggil Willy Mois ke sini. Aku mau lihat dia bisa apa. Lina, kamu itu emang gak tahu diri. Aku gak akan pernah lepasin kamu. Bu Lina, tolong jangan bikin ribut lagi. Awalnya saya mau nyelesain masalah ini secara pribadi. Tapi karena ibu terus bikin kacau di sini, saya terpaksa bilang di depan semua orang tua. Jenny mencuri di sekolah. Ibu belum tahu soal itu kan? Bu Jessie, jangan asal ngomong. Mana mungkin Jenny mencuri? Jenny, ibu sudah tahu kalau kamu mencuri. Kamu masih bisa mengaku. Kalau kamu bohong terus, Bu Jessie akan beritahu semua orang di sekolah. Bu Jessie, ibu ngajarin kami supaya jujur. Jenny masih ingat kok. Tapi Jenny beneran nggak mencuri. Cukup! Kamu masih belum kapok ya? Ibu jelas-jelas lihat kamu masukin kalung safir punya Sam ke dalam tasmu. Mana mungkin ibu ngefitnah kamu? Iya, aku ingat Kak Sam bawa kalung safir itu ke sekolah untuk kami coba. Pasti Jenny yang nyuri, soalnya dia nggak boleh nyoba kalungnya. Iya, emang Jenny yang nyuri kalung safirku. Itu perhiasan ibuku. Cuma ada satu di dunia ini. Gara-gara orang tuanya nggak punya etika, anaknya juga jadi kurang ajar. Aku saranin ya, harusnya dia itu dibunuh sejak lahir supaya nggak jadi sampah masyarakat. Kamu? Kenapa? Masih mau ngebela diri? Bu Jessie yang lihat sendiri kalau dia mencuri. Mana mungkin dia memfitnah Jenny? Hei Jenny, kamu nggak pantas sekolah di sekolah Maitri. Kami nggak mau satu sekolah sama pencuri. Jenny, keluar dari sekolah. Jenny keluar dari sekolah. Keluar dari sekolah. Keluar dari sekolah. Aku nggak mencuri, bukan aku. Bu Jessie, aku beneran nggak mencuri. Bukan aku yang udah ngambil kalung Sam.
Mungkin ibu salah lihat. Soal itu, Ibu Jessie, sebenarnya ada apa ini? kamu masih nggak mau ngaku ya? Cukup. Kamu masih nggak mau ngaku ya? Punya murid kayak kamu itu ngerusak nama baik ibu, ngerti? Ibu, aku beneran gak mencuri. Ibu percaya, Jenny kan anak ibu. Ibu tahu kamu gak akan mencuri. Ibu akan melindungimu. Bu Jessie, sebagai seorang guru, ibu tahu kalau memfitnah murid bisa dipecat. Nama baikmu bisa rusak. Di kota Zek, gak ada sekolah yang mau menerima guru yang nama baiknya sudah rusak. Ibu yakin mau terus begini? Semua yang saya katakan itu fakta. Oh ya? Aku lihat gelang giok di tangan ibu ini kelihatannya sangat mahal. Apa gaji guru setinggi itu? Bu Lina, ibu salah lihat. Ini bukan gelang giok, ini gelang biasa. Harganya cuma puluhan ribu. Puluhan ribu? Itu giok paling langka dan mahal. Giok jenis itu harganya nggak mungkin di bawah 3 miliar. Lebih baik ibu jelasin sekarang. Kalau pihak sekolah sampai tahu, ibu udah nerima barang suap, maka konsekuensi yang akan ibu hadapi akan sangat berat. Iya, saya mungkin salah lihat. Mana mungkin Bu Jessie salah lihat? Gak usah pamer kekuatan deh di sini. Bu Jessie udah kerja keras mengajari anak-anak ini. Ini cuma hadiah kecil kok dariku. Dengar ya Lina, sekolah Maitri itu adalah hasil investasi suamiku. Laporin aja. Aku mau lihat siapa yang ladenin kamu. Iya, Lina, kesombongan kamu nggak bisa ngebalikin fakta kalau putri kamu nyolong, tahu? Ngapain kalian? Lepasin putriku! Itu kalung safir. Masih berani bilang kamu nggak mencuri. Sekarang udah ada bukti dan saksi. Mau bilang apa lagi kamu? Lepasin aku, tante jahat. Aku gak mencuri. Itu emang kalung safir punya ibuku. Ibu kamu cuma sampah yang suka pura-pura jadi orang lain. Dia nggak pantas pakai kalung safir mewah kayak gitu. Bu Feni bilang kalung itu cuma ada satu di dunia. Jenny, pasti kamu yang nyuri kan? Kalau nggak salah, Lily pernah ngasih kalung safir tahun lalu. Tapi aku nggak ingat jelas karena hadiah darinya terlalu banyak. Bukan, kalung itu adalah hadiah ulang tahun dari ayah buat ibuku tahun lalu. Aku lihat sendiri, itu memang kalung ibuku. Feni, lepasin putriku. Kita bicara baik-baik. Ibu tolong aku, sakit. Feni, kamu mau apa? Kamu pukul aku masih nanya aku mau apa? Dengar ya, cepat berlutut dan minta maaf padaku. Suruh Jenny mengaku kalau dia udah mencuri. Setelah itu baru dia bisa aku lepas. Aku gak mencuri, aku gak mau mengaku. Masih berani membantahku? Aku tusuk matamu ya. Masih melotot lagi. Berhenti! Feni, kamu melanggar hukum. Hukum? Suamiku itu CEO grup Mois. Apapun yang kulakukan, dia pasti akan tanggung jawab. Meskipun hari ini aku bunuh kalian berdua, gak ada yang berani melawanku. Ayahku udah kenal sama tante yang bohong. Feni, aku akan berlutut. Lepasin. Ibu jangan berlutut. Aku salah. Ibu jangan berlutut. Aku salah. Kamu belum makan, kurang keras. Aku salah. Semua ini salahku. Aku nggak pandai mendidik anak sampai dia mencuri kalungku. Aku minta maaf. Nah, itu baru benar. Harusnya sejak awal kamu minta maaf. Iya, untung aja Bu Feni baik. Dia mau maafin kalian semua yang sombong ini. Bu Feni, orang miskin kayak dia kebanyakan bermuka dua. Kalau nggak dikasih pelajaran, mana mungkin kapok. Jadi kau mau apa? Masih berani melotot? Dasar brengsek, sama sekali gak tahu apa kesalahanmu. Jangan pukul ibuku. Kalian semua jahat. Anak sialan. Ini semua balasan tingkah laku ibumu. Kamu itu harus tahu diri. Makanya, jaga tanganmu. Jangan suka mencuri. Kalung itu memang punya ibuku. Tante yang udah mencuri. Dasar brengsek. Beraninya kamu gigit aku. Aku beri pelajaran kamu ya.
Jenny, kamu gak apa-apa kan? Ibu sakit nggak? Enggak apa-apa. Jenny, kasih tahu ibu ya. Kenapa kalung itu sampai ada di tas kamu? Soalnya kan di kalung itu jelas-jelas ada nama inisial ibu. Itu emang hadiah dari ayah, makanya aku ambil. Aku ingat, kayaknya Willy pernah ngasih aku kalung, tapi selalu aku simpan di ruang ganti. Kenapa bisa ada di tangan Fanny? Seingatku, Willy sengaja minta desainer untuk ngukir inisial namaku di belakang kalung itu. Fanny, kalau kamu yakin kalung itu punya kamu, apa kamu berani nunjukin inisial yang ada di belakang kalungnya? Jangan sembarangan ya. Kalung safir ini adalah hadiah yang diberikan oleh Pak Willy. Mana mungkin ada inisial nama ibumu? Iya benar. Jangan asal ngomong cuma karena kamu tahu nama Pak Willy. Bu Fanny, dia belum kapok juga. Cepat tunjukin biar wanita brengsek ini sadar dengan kenyataan. Dasar kampungan. Kalung ini perhiasan yang mewah. Mana mungkin bisa ngukir nama? Bu Fanny, kenapa di kalung dari Pak Willy ada ukiran nama wanita brengsek itu? Kenapa di kalung dari Pak Willy ada ukiran nama wanita brengsek itu? Aku nyuruh Hadi ngambil kalung itu dari istrinya CEO. Kenapa ada inisial Lina? Siapa dia sebenarnya? Kalung itu selalu aku simpan di ruang ganti. Kenapa bisa kamu ambil? Dan kunci mobil? Mobil itu selalu diurus oleh sopirku, Hadi. Kenapa kamu bisa dapat fotonya? Apa hubungan kamu dengan Hadi? Jelaskan sekarang juga. Kamu jangan sembarangan ya. Aku sama sekali nggak tahu siapa itu Hadi. Ibu, Hadi kan... Dengar ya Lina. Suamiku Willy Mois. Dia CEO grup Mois. Mobil itu aset suamiku. Begitupun villa ini. Semua itu aset milik keluarga kami. Dan kalung itu dicuri sama binatang peliharaan kamu ini. Kamu pasti nyuri kesempatan buat ngukir nama kamu di kalungku. Aku nggak pernah ketemu maling yang sampai sengaja ngukir namanya sendiri. Kalung ini sangat mahal. Mengukir sama saja merusak. Memangnya kamu sanggup ganti rugi? Orang rendahan kayak kamu, meskipun bekerja seumur hidup, gak akan sanggup beli kalung itu. Tapi kalau kamu suka, aku bisa ngasih kalung ini buat kamu. Kenapa dia tiba-tiba jadi baik hati? Kamu, maaf ya, tanganku licin banget. Meskipun aku gak begitu suka, tapi tetap aja kan, itu hadiah dari Willy. Kamu ngapain? Meski udah aku buang, aku gak sudi kasih ke kamu. Apalagi suami kamu cuma pekerja miskin. Emangnya dia sanggup beliin buat kamu? Gak mungkin lah. Kalian semua jahat. Aku laporin kalian ke ayahku. Ayahku pasti nggak akan maafin kalian. Kamu mau apa? Halo, Jenny. Jenny, kamu kenapa? Kasih tahu ayah ada apa. Jenny, nggak usah pura-pura. Ayah kamu datang juga nggak ada gunanya. Ayah kamu tuh cuma pegawai rendahan aja. Sedangkan dia istri Willy Mois, orang paling kaya di kota Z. Pasti ayah kamu belum sempat lihat wajah Pak Willy, udah langsung diusir. Jenny, sakit nggak? Ke Villa Alam sekarang. Dan kerahin semua pengawal. Lindungi istri dan anakku. Baik, Pak. Ibu, emang Jenny salah apa? Sampai mereka menindas kita kayak gini. Jenny, kamu gak salah. Semua ini bukan salahmu. Ibu akan melindungi Jenny. Gak akan ibu biarkan mereka mengganggumu. Kalian gak usah pura-pura sedih deh. Bu Fanny, hari ini pesta ulang tahun Sam diganggu 2 orang penipu ini. Biar aku bantu untuk mengusir mereka pergi dari tempat ini. Yang harus diusir, kalian semua. Heh, Lina, jangan kurang ajar. Ini vilanya istrinya Pak Willy. Meja dan kursi di sini barang mewah. Tapi malah kamu rusak. Kamu sanggup ganti rugi? Ganti rugi? Biar villa ini aku bakar. Gak ada yang berani menegurku. Kurang ajar. Villa Alam ini tempat wisata terbesar di kota Z. Dan ini adalah pemberian suamiku. Meski kamu jual semua hartamu, gak akan bisa ganti rugi.
Suamimu? Aku nggak kenal suamimu. Tapi kalau Willy berani selingkuh, aku akan bikin dia miskin. Sombong banget sih mereka. Jangan-jangan mereka emang punya hubungan dengan Pak Willy. Memangnya kamu siapa? Kenapa sih kamu sok banget? Aku akan perkenalkan diri sekali lagi. Aku istri Willy Moise, Lina Jamie. Villa ini terdaftar atas namaku. Mau ku apakan villa ini terserah aku. Apa? Kamu istrinya Pak Willy? Apa? Kamu istrinya Pak Willy? Lina, kamu benar-benar gak tahu malu. Pertama kamu nyuri mobil, lalu pura-pura jadi pemilik villa. Sekarang kamu nyamar jadi istrinya Pak Willy. Ngaca dulu kalau ngomong. Sombong sekali dia ini. Jangan-jangan dia simpanannya Pak Willy. Dasar gak tahu malu. Udah jadi pelakor, masih sombong lagi. Apa kamu bilang? Aku bukan pelakor. Ternyata anakmu ini anak haram ya. Malu-maluin. Diam! Kurang ajar. Dasar pelakor. Tamparan ini peringatan. Jaga sikapmu. Jangan sembarangan masuk villa orang. Kamu pukul aku. Itu untuk ngasih tahu kamu, siapapun kalian, jangan harap bisa menindas anakku. Pengawal, cepat kemari dan tahan wanita gila ini. Ada apa ini? Siapa yang berani bikin ribut di sini? Pengurus Jero, awalnya aku mau bawa Jenny ke luar negeri. Tapi penerbangannya dibatalkan, gak sempat ngabarin mau kesini. Nyonya istrinya Pak Willy. Nyonya istrinya Pak Willy? Pak Jero, Bapak salah orang. Ini baru istrinya Pak Willy, pemilik villa ini. Kalau dia cuma pelakor yang gak tahu diri. Aku baru masuk kerja, jadi belum pernah ketemu istrinya Pak Willy. Pak Jero, dulu villa ini aku serahin ke Sina, adiknya suamiku, untuk dikelola olehnya. Tadi kami baru teleponan. Kalau nggak percaya, tanya aja dia. Ini... Pak Jero, villa alam ini totalnya ada 7 villa. Salah satu villa yang paling besar, di belakangnya ada kebun tulip yang luas. Benar? benar, tapi cuma istrinya Pak Willy yang boleh masuk ke villa itu. Nyonya tahu dari mana? Itu karena Willy tahu aku paling suka bunga tulip, makanya dia menanamnya untukku. Sekarang kau tahu kan siapa aku? Iya Nyonya, iya. Sebenarnya dia siapa sih? Kenapa bisa tahu sedetail itu tentang villa ini? Oh, jangan-jangan si brengsek ini beneran istrinya. Bu Feni, wanita ini pasti simpanannya Pak Willy. Makanya dia sombong sekali. Pelakor zaman sekarang berani sekali ya masuk ke rumah orang lain tanpa izin lebih dulu. Ini kartu eksklusif milik Nyonya. Nyonya memang istrinya Pak Willy. Kenapa kartu aksesku bisa ada di tangan Feni? Suamiku pasti udah diperdaya wanita jalang ini. Kalau enggak, mana mungkin suamiku bawa dia masuk ke sini. Iya, benar Bu Feni. Pasti wanita jalang ini udah ngegoda Pak Willy. Pak Jero, kartu itu belum cukup ya membuktikan identitasku. Maafkan saya Nyonya, saya lalai nggak mengenali wajah Nyonya. Ada pelakor berani memukulku, Pak Jero. Menurutmu, kira-kira hukuman apa ya yang pantas buat mereka? Serahkan saja masalah sepele ini pada saya Nyonya. Ibu, aku takut. Kalian mau apa? Mau apa? Kamu menyamar jadi Nyonya dan masuk tanpa izin. Tentu saja aku akan memberimu pelajaran. Ibu. Dia mencuri kartu itu. Aku pemilik villa ini. Cepat suruh mereka berhenti. Tunggu, aku berubah pikiran. Turunkan tongkat kalian. Bu Feni, wanita ini udah kurang ajar sama ibu. Kenapa malah dilepas sih? Dilepas? Kamu itu jangan bercanda ya. Aku akan menghajarnya sendiri, wanita jalang ini. Dengar ya, nggak ada orang yang boleh menghinaku. Terimalah hukumannya. Feni, akan kuselidiki. Kenapa kamu bisa mencuri barang-barangku? Dan akan kuusut tuntas semuanya. Kalau gitu cepat selidiki. Asal kamu bisa berdiri dan keluar. Jangan pukul ibuku. Jangan takut. Sekarang giliran kamu anak bodoh. Beraninya kamu? Ibu. Dia masih kecil. Hadapi aku aja. Menghadapi kamu itu nggak menarik. Karena kamu sangat sayang pada anakmu. Akan kupotong kakinya. Jangan, ayah, ibu. Tolong aku. Berhenti! Pak Willy. Jenny, kamu nggak apa-apa? Ayah, cepat tolong ibu. Sayang, ayo. Maaf aku terlambat. Tapi tenang aja. Semua orang yang udah menindas kalian gak akan kulepaskan. Ini beneran Pak Willy. Bu Feni, bukannya Pak Willy ini suamimu? Kenapa dia perhatian sekali dengan pelakor itu? Brengsek. Jangan-jangan si Lina
Emang benar simpanan Pak Willy. Jangan kurang ajar pada Nyonya. Apa? Bukannya kamu istri Pak Willy? Kenapa dia yang dibela sih? Saya nggak peduli kalian siapa, tapi yang menindas istriku di tempat ini, gak akan saya beri ampun. Bu Penny, sebenarnya ada apa sih ini? Jangan-jangan ibu emang mencuri mobil mewah dan villa ini. Ibu sudah nyelakain saya. Nyonya, masalah Jenny mencuri itu semuanya perintah dari Bu Penny. Saya juga terpaksa. Oh iya, gelang ini buktinya. Saya tidak bohong. Jenny juga muridmu. Dia masih anak-anak. Tapi kamu mau fitnahnya demi gelang ini. Apa kamu pantas jadi guru? Sayang, bukannya gelang ini punya kamu ya? Sayang, bukannya gelang ini punya kamu ya? Dulu aku belikan ini buat kamu. Kamu simpan di lemari perhiasan kan? Iya, ini memang gelang pemberianmu. Bu Jessie, gelang ini dari Fanny. Suamiku, dia nggak cuma nyuri mobil kita, tapi dia juga nyuri perhiasanku. Dan bisa masuk seenaknya ke villa ini untuk ngerayain ulang tahun anaknya. Benar-benar hebat. Kamu beneran Pak Willy? Nggak mungkin. Kamu pasti orang suruhan Lina kan? Kamu bukan Pak Willy. Ngapain kamu? Lepasin aku. Ayo sayang. Ibu memfitnah Pak Willy dan istrinya juga mencuri. Ini tindak pidana berat. Nanti pengacara Pak Willy yang akan bicara dengan ibu. Aku istrinya Pak Willy. Kamu salah orang. Justru dia yang menipu. Aku istrinya Pak Willy. Lepas. Lepasin istriku. Kamu nggak apa-apa sayang. Bu Fanny, dia siapa? Kok manggil ibu sayang? Jangan-jangan dia itu Pak Willy. Bukan, aku cuma... Iya benar. Aku kenalkan ya. Ini adalah suamiku, Willy Moise. Yang tadi cuma penyamar yang suka menipu. Sejak kapan aku jadi? Dengar Hadi, hari ini aku minta semuanya datang. Agar mereka bisa lihat, kita ini keluarga kaya. Jadi saya bisa percaya diri. Kalau kamu kacauin semuanya, kita cerai aja. Tapi aku... Bu Fanny, cuma orang kaya Bu Fanny yang bisa nikah dengan keluarga kaya. Lina si wanita jalang miskin itu pintar juga sandiwaranya. Lina? Iya. Bukannya itu nama istrinya Pak Willy? Hadi, sejak kapan kamu naik jabatan? Kenapa berita bahagia sebesar ini nggak dikabarin ke kita? Nyonya, Pak Willy kenapa ada di sini? Dia istrinya Pak Willy. Hadi, kamu nggak salah lihat ya? Apaan sih sayang? Aku udah lama jadi sopirnya Pak Willy, mana mungkin aku salah lihat? Ternyata dia yang nyamar. Suaminya Bu Fanny cuma sopir. Sopir? Bu Fanny, ternyata kamu membohongi kami. Pasti kamu disuruh Fanny mencuri barang-barangku, benar kan? Nyonya, ini gak ada hubungannya sama istri saya. Saya yang cinta kemewahan, makanya saya pura-pura jadi Pak Willy dan mencuri barang Nyonya. Istri saya gak terlibat. Nyonya, tolong maafin istri saya Nyonya. Tolong maafin dia Nyonya. Ngapain sih kamu? Dasar pecundang kamu ya. Aku udah lama nikah sama kamu, tapi kamu cuma jadi sopir. Aku dan anakku menderita gara-gara kamu. Orang kayak kamu gak pantas menikah dan punya anak. Pak Hadi, Bu Fanny, kalian diduga mencuri. Ikut kami ke kantor. Fanny, selama ini Hadi berkali-kali minta tambahan pekerjaan padaku supaya bisa punya banyak uang. Dia sudah banyak berkorban demi keluarga kalian. Urus mereka. Nyonya, Pak Willy tolong. Ayo, cepat. Kalian juga dituduh atas pengerusakan. Ikut kami ke kantor. Nyonya, kami ditipu wanita brengsek itu. Tolong lepasin kami. Nyonya, saya mohon jangan beritahu masalah ini ke pihak sekolah. Karir saya bisa hancur. Bawa mereka. Nyonya, tolong lepasin Nyonya. Udah selesai. Ayo sayang. Sayang. Ibu. Sayang. Ibu. Kakak Ipar, kakak udah sadar? Ibu, akhirnya ibu sadar. Kami semua khawatir. Ayo. Sayang, tenang aja. Mereka semua akan dihukum sepantasnya. Kak, maafin aku ya. Gara-gara aku nggak angkat telepon, kakak jadi menderita kayak gini. Nggak apa-apa, itu udah berlalu. Tapi kenapa kamu manggil Fanny kakak Ipar? Apa kamu kenal dia? Hadi kan udah lama kerja sama kita dan sering antar jemput ibu juga. Dia juga sering nemenin ibu ngobrol. Dulu ibu mau jadiin dia anak angkat. Aku menghormati ibu, makanya aku panggil dia kakak. Aku juga ngasih izin ke mereka ngerayain ulang tahun. Tapi ternyata istrinya nggak tahu diri. Ibu, aku harus pergi ke sekolah. Aku diantar bibi aja.
Ibu istirahat aja di rumah. Iya, sana. Ya udah, tolong antar Jenny ya. Iya. Sampai jumpa, Ibu. Sayang, aku nggak nyangka kamu sampai terluka kayak gini demi menyelamatkan Jenny. Aku ibunya Jenny. Udah seharusnya berkorban untuk dia. Kamu juga. Untung hari itu kamu datang tepat waktu. Kalau enggak, aku nggak tahu nasibku dan Jenny kayak apa. Kamu jangan nyalahin dirimu lagi ya. Seenaknya aja memecat sopir yang udah lama kerja di sini tanpa seizinku. Ternyata keluarga ini bukan keluarga Mois lagi, tapi keluarga Jenny. Ibu udah datang. Sana temui dia. Seenaknya aja memecat sopir yang udah lama kerja di sini tanpa seizinku. Ternyata keluarga ini bukan keluarga Mois lagi, tapi keluarga Jenny. Ibu, kenapa datang ke sini? Kenapa? Kamu mau ngatur ibu pergi kemana? Hah? Bukan begitu maksudku. Aku tuangkan teh ya. Kamu duduk dulu. Bu, kalau ada masalah bilang aja, jangan bertele-tele. Kamu? Willy? Aku ibumu. Kenapa kamu bicara begitu? Kalau kamu dulu nggak bersikeras nikahin dia, mana mungkin ibu biarin wanita nggak tahu aturan ini masuk ke keluarga kita? Jangan kamu kira menantu keluarga Mois bisa seenaknya menindas orang lain. Ibu, datang karena masalah Fanny kan? Aku bisa jelasin semuanya. Yaitu Ibu ini kenapa sih? Kamu nggak apa-apa? Ibu, Hadi mencuri dan kami punya bukti kuat. Dia nggak mungkin tetap bekerja di sini. Hadi udah lama kerja sama kita. Dia nggak mungkin mencuri. Pasti kamu kan yang mencuri lalu memfitnah orang lain. Ibu, apa untungnya aku memfitnah mereka? Buat apa? Lagi pula anak mereka yang menindas Jenny di sekolah. Jenny itu cucu kandung ibu. Kenapa ibu malah membela orang luar? Anak-anak bertengkar itu hal biasa. Justru kamu yang picik. Makanya dipermasalahkan. Ibu tahu Fanny itu lemah lembut dan juga cantik. Sam juga anak yang sangat sopan. Mana mungkin dia menindas Jenny. Ibu lebih percaya orang luar dibandingkan dengan aku. Percaya sama kamu? Apa kamu bisa ngelahirin cucu laki-laki? Coba lihat Fanny. Dia beruntung. Anak pertamanya langsung laki-laki. Mungkin kamu iri sama dia. Jenny itu anakku. Mau laki-laki atau perempuan, aku tetap sayang dia. Buat apa iri sama orang lain? Di luar ngomong begitu, tapi nggak ada yang tahu isi hatimu. Sudah bertahun-tahun, kalian cuma punya satu anak. Kapan mau ngelahirin cucu laki-laki buat ibu? Kami belum mau punya anak kedua. Apa katamu? Apa katamu? Keluarga Mois punya banyak harta, harus ada pewarisnya. Jenny juga anak keluarga Mois. Dia bisa jadi pewaris. Anak nggak berguna, punya hak apa dia jadi pewaris harta keluarga Mois? Ibu, Jenny itu anak kandungku. Kenapa ibu bicara begitu? Willy, anak laki-laki ibu cuma kamu. Jangan-jangan kamu dihasut sama dia supaya keluarga Mois nggak punya pewaris. Bagaimana ibu bisa punya muka menghadapi leluhur keluarga Mois? Itu keputusanku. Dan aku udah ngambil keputusan kalau semua hartaku akan kuwariskan ke Jenny. Kalau nanti dia nggak mau nikah, aku juga akan menghormati keputusannya. Apa? Kalau anak itu nggak ada? Ibu ngomong apa sih? Ibu, dia itu cucu kandungmu. Kenapa ibu ngomong kayak gitu sih? Pokoknya hartaku akan kuwariskan ke Jenny. Kalau enggak, aku akan kasih ke orang yang membutuhkan. Kamu? Hah? Ternyata kamu sudah dibodohi istrimu yang licik itu. Karena dia nggak mau punya anak lagi. Mendingan kalian cerai aja dan cari menantu yang bisa ngasih penerus. Bu, ibu benar-benar mau memaksaku ya? Kalau kamu tetap membela Lina, lebih baik ibu mati aja. Cukup! Ibu nggak bisa paksa aku pakai kematian. Aku udah muak sama alasan ibu. Kamu, Jenny adalah anakku semata wayang. Aku akan kasih semua cintaku ke dia. Masalah warisan aset udah diurus. Jadi mendingan ibu pulang aja. Willy, jangan salahin ibu. Ibu juga punya alasan. Jenny, jangan takut ya. Semua teman yang nindas kamu udah gak sekolah di sini lagi. Suruh Ibu Willy tenang aja. Dia udah ngejamin kita supaya nggak dipenjara. Dan kita nggak akan kecewain dia. Aku akan buat Jenny supaya anak itu nggak bisa pulang lagi. Dengar Lina,
Sekarang anakku nggak bisa sekolah lagi di sana, tapi anakku masih sekolah elit. Apa hakku sampai seberuntung ini? Aku mau kamu menderita seumur hidup. Bibi, sampai jumpa. Jangan lupa jemput aku pulang sekolah. Baiklah, aku segera ke kantor. Paman, ini ponsel paman. Oh, terima kasih anak, terima kasih. Jenny, berhenti! Halo? Kak, kabar buruk. Jenny diculik. Sayang, ada apa? Kenapa? Suamiku, Jenny diculik. Apa? Aku mau cari dia. Ayo, Kenapa heboh sekali? Dia diculik. Paling dia cuma main dan pergi terlalu jauh. Coba kalau kalian ngelahirin cucu laki-laki. Cukup! Jenny cucu kandung ibu. Kalau ibu nggak suka dia, nanti aku kasih tahu Jenny kalau neneknya sudah mati. Ibu ini orang tua. Beraninya bicara begitu. Kenapa kalau orang tua? Aku harus hormat. Sebaiknya ibu mencemaskan Jenny. Kalau enggak, aku akan buat keluarga Moise berantakan. Ibu tahu sendiri kalau aku sanggup melakukan itu. ibu keterlaluan. Sayang, Menantu keterlaluan. Keterlaluan. Gimana? Udah ketemu? Maaf ya kak, gara-gara aku ceroboh, Jenny jadi diculik. Ibu bapak jangan panik, kamera pengawas sekolah kami lengkap. Kita pasti bisa menemukan Jenny. Berhenti! Perbesar. Ini Fanny. Fanny yang udah menculik Jenny. nggak apa-apa. Aku udah naruh pelacak di dalam tasnya. Kita pasti bisa menemukan dia. Kamu tenang ya. Anak orang kaya itu emang bodoh ya. Cuma pura-pura butuh bantuan aja. Udah langsung bisa diculik. Bibi jahat. Ibu pasti akan datang nyelamatin aku. Aku akan menjualmu ke gunung yang jauh. Agar ibumu gak akan bisa nemuin kamu. Dia akan menderita selamanya. Anak itu udah aku bawa. Bisa dilihat kapan aja. Sayang, jaga dia baik-baik ya. Kehidupan kita selanjutnya akan tergantung sama anak itu. Aku mau ke toilet dulu. Paman mirip sama ayahku. Paman, aku lapar. Apa paman punya makanan? Kalau lapar tahan aja. Iya. Paman kasih tahu ya. Diam di sini dan jangan kemana-mana. Paman cari makanan dulu. Pak Willy, sudah saya selidiki. Nona muda ada di gedung tua di pinggir kota. Kita harus temukan Jenny. Baik, Pak. Aku biasa ngajarin Jenny membantu orang lain. Makanya Fanny bisa nyulik dia. Jenny anak yang baik. Kenapa mereka mau nyakitin dia? Kenapa bukan aku aja? Udah, jangan takut. Kita pasti bisa menemukan Jenny. Aku janji. Aku mau cari ayah dan ibu. Aku nggak mau dijual ke gunung. Ada di mana sih? Anak itu di mana? Disuruh jaga anak kecil aja nggak becus. Ngapain aja sih kamu? Kalau hari ini nggak ketemu, jangan harap sepeser pun. Gimana saya bisa masuk ke sekolah elit nanti? Mana aku tahu dia menipuku. Kalau ketemu nanti akan kupotong kakinya. Anak sekecil itu nggak mungkin bisa lari jauh. Dia pasti masih di sekitar sini.
kamu. Anak nakal. Akan kukuliti kamu kalau ketangkap. Ibu, cepat tolong aku. Ibu, cepat tolong aku. Paman udah beliin makanan buat kamu. Keluar! Lepasin aku. Diam! Lepasin aku. Ternyata kamu di sini. Dengar ya. Kalau kamu berani kabur lagi, aku patahin kakimu. Ibu, aku mau pulang cari ibu. Diam! Ibu. Kenapa? Berhenti, berhenti. Aku dengar suara Jenny. Dia pasti ada di dekat sini. Tapi Nyonya, pelacaknya bukan di sini, tapi di gudang di depan sana. Berhenti! Berpencar, Jenny ada di sekitar sini. Kirim lokasinya ke polisi, cepat! Jenny jangan takut, ibu datang. Jangan berisik. Berhenti. Ibu. 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 Hebat juga ya orang kaya. Tempat terpencil kayak gini aja bisa ketemu. Fanny, kalau kamu dendam hadapi aku. Anak-anak gak bersalah, cepat lepasin. Nggak bersalah. Dia nggak bersalah katamu. Kalau bukan karena dia, anakku nggak akan keluar dari sekolah. Sekarang nggak ada sekolah yang mau terima anakku. Itu gara-gara kalian. Kalian yang hancurin semuanya. Kalau kamu lepasin anakku, aku akan kasih semua yang kamu mau. Kamu juga seorang ibu. Pikirkan anakmu, jangan gegabah. Kamu nggak berhak nyebut anakku. Hapus wajah sombongmu itu di depanku. Ini semua terjadi gara-gara kalian. Aku nggak bisa diam aja. Aku mau kalian semua tanggung akibatnya. Fanny, Jenny anakku satu-satunya. Aku mohon, jangan sakiti dia. Aku mohon. Kalau kamu lepasin dia, aku akan serahin segalanya. Berlutut. Berlutut dan minta maaf padaku. Ini salahku. Semua ini salahku. Maaf. Aku minta maaf. Aku mohon jangan sakiti dia. Aku mohon. Apa kamu mau anakmu aku lepas? Ya boleh aja. Asal kamu mati. Ayo bunuh diri. Kalau kamu mati, anakmu baru aku lepas. Ibu, aku nggak mau ibu mati. Diam! Fanny, kamu harus tepati janjimu. Jenny, walau nanti ibu udah mati, kamu harus makan yang baik ya. Tidur yang baik dan nurut sama ayah. Mengerti? Ibu, Jenny salah. Harusnya Jenny nggak lari sembarangan. Jenny yang celakai ibu. Bukan. Ibu udah lihat. Kamu diculik karena membantu orang. Jenny, kamu anak yang sangat baik. Ibu bangga sama Jenny. Ibu sayang Jenny selamanya. Ibu. Fanny! Kenapa? Ibu. Ayo, cepat! Ayo! Sayang, Jenny, kamu gak apa-apa? kamu kaget ya? Jangan takut. Ibu di sini sayang. Kamu gimana? Ada yang luka nggak? Ibu, jangan khawatir. Jenny nggak luka kok. Syukurlah. Ibu takut sekali. Jenny! 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 Tenang aja. Dokter bilang kalau Jenny cuma sedikit shock aja. Dia pasti sadar. Willy, ibumu gak suka Jenny. Gimana kalau sekarang kita cerai aja? Enggak. Ibu udah aku kirim jalan-jalan ke luar negeri. Tapi aku nggak nyangka. Ternyata ibu bersekongkol dengan orang untuk menjebak cucu kandungnya sendiri. Udah, jangan marah. Aku gak akan bahas soal itu lagi. Beberapa hari ini kamu juga khawatir. Bukan cuma khawatir. Aku hampir mati ketakutan. Kamu ini, kenapa percaya kata-katanya begitu aja? Kalau kamu kenapa-napa, terus aku gimana? Iya, lain kali aku gak akan gegabah lagi. Aku tahu Jenny itu segalanya buat kamu. Makanya kamu sepanik itu. Siapa bilang kamu dan Jenny segalanya buat aku? Dasar. Cemburu kok sama anak sendiri?
Iya. Bukannya hari ini kamu mau masak bakso ya? Karena Jenny belum bangun, baksonya buat aku aja ya. Boleh? Ayah, ibu buat bakso itu buat Jenny. Jangan diambil. Iya, semuanya buat Jenny kok.